Oke, baik Ibu, kita lanjutkan kegiatan hari ini dengan kita akan melihat film ya Bu ya. Nanti akan melihat film, kemudian kita akan berdiskusi tentang film yang kita lihat nanti. Oke, sebelum kita melihat film, kita supaya lebih semangat lagi, kita tepuk semangat dulu Bu ya. Tepuk semangat. Semangat. Oke Ibu, hari ini kita akan lihat film biasa ya, ada Pak Rusdi dan Ibu Lili. Dilihat nanti dicermati ya Bu ya, nanti kita setelah nonton film ini kita akan berdiskusi ada masalah apa atas keluarga Pak Rusdi dan Ibu Lili. Ibu ingat di pelatihan kami kan pernah diajari tentang cara mengelola pinjaman. Sebelum berutang harus dipastikan dulu apakah uang yang kita pakai dan apakah ada cara lain agar kita tidak perlu berutang. Apakah kita mampu membayarnya kembali nanti dan apakah cara mencicilnya sesuai dengan kondisi pendapatan kita. Kita harus membandingkan dan memilih tempat peminjam yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi kita. Pilihan tempat peminjam yang menawarkan total pengembalian terkecil dan operasilah pilihan saya. Sayangnya, saya tidak punya simpanan di koperasi sehingga tidak berhak meminjam di sana. Terpaksa saya ke tempat peminjam berikutnya, yaitu kelompok arisan simpan pinjam. Kondisi darurat yang kami hadapi dan akan meminjamkan Rp500.000 meskipun tabungan saya masih sedikit. Pinjaman boleh dikembalikan sekaligus saat jatuh tempo 4 bulan lagi. Sistem ini pas sekali dengan kondisi pendapatan kami. 4 bulan lagi, Pak Rusli ada kerjaan borongan dan saya bisa ngeburu karena musim panen. Kejadian ini menyadarkan kami bahwa seharusnya kami berdua sudah membiasakan menabung secara rutin sejak dulu. Terbukti bahwa menabung itu sangat penting untuk berjaga-jaga. Oke, coba ya. Oke, dari film tadi Bu, apa yang ada masalah apa dalam keluarga Pak Rusdi dan Ibu Lili tadi? Ya Pak, Ya, gimana Pak Asep? karena tidak ada tabungan Pak, itu permasalahan awalnya. Jadi sulit untuk ketika pengen memenuhi kebutuhan sehari-harinya Pak. Ya, makanya di situ kita kalau punya uang atau pendapatan harus disisakan Pak. Oke, terima kasih Pak Asep. Ada lagi yang mau berpendapat tentang film yang tadi? Bu Amel gimana Bu Amel? Gak tahu Ibu Yaya? Ada Pak. Gak ada. Gimana Bu Betty? Oh, tidak ada. Jadi seperti itu ya, apa yang dikatakan Pak Asep tadi sudah benar bahwa jika kita tidak rutin menabung dan tidak dapat mengendalikan pengeluaran, maka kita akan lebih sering berhutang. Ya, kemudian hutang yang tidak dikelola dengan cermat bisa membawa masalah yang besar. Nah, saya perhatikan di ini tuh cat ini ya. Nah, akan tetapi ya sebelum kita berhutang, nah kita harus dulu ya Bu ya, memilih ya Bu ya, memilih atau melihat dulu tempat mana yang perlu kita pinjam hutang, kita pilih gitu. Jadi sebelum kita berhutang, perlu kita pertimbangkan dulu untuk apakah kita meminjam. Ya, untuk apa kita meminjam? Nah itu sebaiknya hanya untuk memenuhi kebutuhan, bukan untuk keinginan Bu ya, atau kegiatan produktif. Kemudian apakah ada cara lain yang bisa dilakukan sebelum berhutang? Ada. Jadi kita nyari dulu apakah ke teman, Sebelum hutang ya. Iya, sebelum berhutang itu. Jika ada, gunakan tabungan atau aset terlebih dahulu. Dan misalnya kita punya tabungan, kan apa? Misalnya punya gelang atau gelang emas ya, emas gitu ya. Kemudian berapa besar kita perlu meminjam? Nah ini pun kita harus dipikirkan Bu. Ya, sesuaikan jumlah pinjaman dengan kemampuan kita untuk membayarnya.
hitunglah berdasarkan jumlah pendapatan kita. Kemudian bagaimanakah kita dapat membayar kembali pinjaman? Nah, itu disesuaikan waktu pengembalian pinjaman dengan pola pendapatan kita, tetap atau tidak, musiman atau tidak, dan lain-lain. Dan yang terakhir, kemanakah kita bisa meminjam? Ya, bandingkan tempat-tempat meminjam yang ada, canda tempat meminjam dengan total pengembalian yang paling murah, yang paling rendah. Ya, jadi segitu saja Ibu ya untuk nonton filmnya. Nanti kita bisa lanjutkan untuk ke sesi-sesi berikutnya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.